saya mengundang Bapak Ibu semua untuk mengenang 7 hari Bapak kunjung ke rumah Bapak di surga. Kita percaya dan semua percaya, kita orang Katolik percaya bahwa Bapak saat ini sudah bersama dengan para kudus di surga. Bapak sudah bahagia dan Bapak sudah tenang di surga. Amin. Ibadah pada malam hari ini akan dibantu oleh Bapak. Monggo Bapak. Baik, mari kita awali dengan lagu pembuka dari Madah Pasti nomor 214, 214. Monggo. Bahagia manusia yang tidak tuli hatinya, yang mendengar sabda Bapa, tekun melaksanakannya. Sabda Tuhan penuh daya, yang tersesat dipanggilnya, disembuhkannya yang luka, yang mati dihidupkannya. Bahagia manusia yang menerima sang sabda, sabda yang sudah menggema dalam wujud manusia. Terpujilah, oh Sang Kristus, sabda kekal dan penebus, kebenaran, kehidupan, serta jalan keselamatan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah yang telah membangkitkan Kristus dari alam maut, melimpahkan penghiburan iman kepada kita. Ibu, Bapak, Suster, para kaum muda, selamat malam, berkah dalem. Pada hari ini kita berkumpul untuk berdoa bersama-sama dengan keluarga Ibu Rupi Haji Susanto bagi arwah saudara kita Bapak Susanto yang telah 7 hari menghadap Allah Bapa yang Maha Kuasa di surga. Tuhan Allah memberkati dan menguduskan hari ke-7. Maka kita ingin berdoa kepada Allah agar saudara kita Bapak Hadi diperkenankan untuk memasuki kediaman Allah yang kudus dan ikut ambil bagian dalam hidup Allah yang kudus di surga.
Kita juga mohon semoga keluarga yang ditinggalkan memperoleh rahmat, penyerahan diri kepada Allah, Sang Sumber kekudusan dan penghiburan melalui Tuhan kita, yaitu Kristus. Marilah kita mempersiapkan hati dan budi kita agar pantas memasuki misteri hidup Allah yang kudus dalam perayaan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan dan penghiburan, Yesus Guru kehidupan memberi sabda penghiburan bagi kami. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Terimalah hambamu Bapak Hadi Susanto yang telah 7 hari kau panggil menghadapmu. Semoga ia boleh menikmati kebahagiaan abadi bersamamu di surga. Anugerahkanlah kekuatan dan ketabahan kepada kami dan terutama keluarga yang ditinggalkan. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Diko dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan bacaan yang pertama. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian Allah. Sebab itu, baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang pun di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian. Seperti yang ia katakan, sehingga aku bersumpah dalam mataku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentian. Sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam suatu nas, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Dan dalam nas itu kita baca, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang yang akan masuk ke tempat perhentian itu. Sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud seperti dikatakan di atas. Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya. Sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu baiklah kita berusaha masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya.
Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan bertanggung jawab. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Akulah kebangkitan dan kehidupan. Siapa yang percaya padaku tidak akan mati. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Semoga Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku sudah mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke sana dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke sana." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke sana?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, atau juga yang hadir, kita hadir di sini untuk memperingati arwah Bapak Haji atau yang telah dipanggil 7 hari yang lalu. Ada sebagian di Jawa ini yang percaya bahwa kalau belum 40 hari itu arwah masih di sekitar kita. Mungkin ada yang pernah mendengar ya. Itu ada memang, kalau saya membaca di percayaan Hindu, itu arwah masih di sekitar kita, mungkin di rumah atau di belakang rumah, di belakang rumah. Kalau belum dikremasi, kalau di Hindu ya apa namanya? Ngaben kalau itu katanya arwah masih kayangan, belum pergi dari sekitar rumah. Tapi kalau di gereja Katolik apakah ada seperti itu? Tidak ada ya. Orang yang meninggal langsung ke purgatorium ya. Di sana ya dipencucian ya, tentunya dibersihkan dari segala dosa yang pernah dibuat sewaktu hidupnya. Dan arwah di sana tidak bisa berdoa dan menunggu kita seperti hari ini kita mendoakan, ya kan? Maka sering-seringlah mendoakan pada saudara-saudara kita yang sudah meninggal agar segera dibersihkan dari segala dosa. Dan itu berkat kerahiman ilahi atau berkat kemurahan hati Bapa di surga apabila saudara kita yang meninggal itu bisa masuk segera ke surga. Maka baik kalau khususnya di Jawa, mungkin di luar Jawa tidak ada ya peringatan arwah 7 hari, 40, 100 tahun.
Ibu mungkin hanya di Jawa, di luar Jawa saya kira tidak ada. Karena gereja mengadopsi yang namanya inkulturisasi ya, diadopsi kebaikan apa seperti ini ibadat memulai dari kemarin hari ketiga sampai mungkin sampai hari ke-1000 besok ya. Terima kasih. Tadi dalam Injil dikatakan bahwa Tuhan menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya, dan saya kira Pak Hadi yang hari ini sudah menghadap Bapa pun segera disucikan, dimurnikan di api pencucian dan segera bisa masuk ke dalam surga. Itu berkat doa-doa kita tentunya dan belas kasih Tuhan yang Bapak punyai. Belas kasihan dan belas kasih Tuhan adalah putra dari Allah sendiri. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala. Baik, kita lanjutkan dengan doa rosario dengan peristiwa mulia. Ya, Wali. Kita lanjutkan dengan doa umat. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus berkata, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku sudah mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Mengimani sabda Tuhan Yesus itu, marilah kita panjatkan doa-doa kita kepada Bapa di surga. Bagi arwah saudara kita, Bapak Krisantus Hadi Susanto yang telah menghadap Bapa, semoga ia menempati tempat yang telah disediakan oleh Yesus bagi orang-orang yang mengimaninya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi sanak keluarga yang ditinggalkannya, semoga Bapa di surga memberikan penghiburan, ketabahan, serta keteguhan pada keluarga yang ditinggalkan, dan berkat pengharapan yang kuat mereka yang masih meneruskan pelajaran di dunia ini, kau beri tenang dalam meneruskan tugas dan panggilan mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang-orang yang telah meninggal dan yang masih mengharapkan belas kasih Tuhan, semoga berkat belas kasihan dan kerahiman Allah, ia memberikan pengampunan kepada mereka semua, sehingga mereka boleh beristirahat dalam kebahagiaan abadi bersama Bapa di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kami yang hadir dalam peringatan ini, semoga kami yang telah mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan mampu mengimani janji Yesus Kristus yang terwujud dalam perjuangan hidup dan karya kami sehari-hari. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Bapa, doa-doa yang sempat kami panjatkan kepadamu pada saat memperingati 7 hari meninggalnya saudara kami, Bapak Krisantus Hadi Susanto. Kami serahkan pula kecemasan dan pengharapan kami ini ke dalam kasih dan kerahiman-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyatukan seluruh doa-doa kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Allah Bapa sumber kehidupan dan kekudusan, kami telah Engkau segarkan dengan sabda kehidupan yang meneguhkan iman kepercayaan kami. Kehadiran sabda-Mu menjadi peneguh bagi hidup kami sehari-hari dalam usaha kami memenuhi kehendak-Mu dan mengarahkan kepada kebahagiaan abadi di surga. Kami berharap
pada saatnya nanti kami akan kau persatukan dengan para kudus dan kerabat kami dalam kebahagiaan abadi, karena kami mempercayakan diri kami kepada satu-satunya jalan masuk dan pintu kepadamu, dialah Tuhan Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Sebelum berkat penutup, kita akan mengasih bunga takut. Ya Bapa, keindahan dan keharuman bunga melambangkan kemuliaan dan keharuman namamu, kami mohon berkatilah bunga ini yang akan kami taburkan pada makam hambamu Bapak Hadi Susanto yang telah engkau panggil. Semoga taburan bunga ini dan keharumannya menghadirkan kemuliaanmu yang memenuhi bumi dan hambamu ini, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita mohon berkat. Semoga Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua dan terutama keluarga dari Bapak Hadi Susanto memperoleh kekuatan, perlindungan, dan penghiburan oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibadat peringatan arwah telah selesai. Syukur kepada Allah. Kita tutup dengan lagu Derek dari Maria.